Liga. Selamat datang di podcast dari Koridor Liga. Spending time with 53. Ruang seru tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan kreasi dari siswa untuk siswa. Betul banget, bersama saya Safa Kirani Azhara dan rekan saya Ginalisya Mahira. kita bakal nemenin kamu dengan obrolan ringan tetapi penuh makna seputar dunia sekolah, kegiatan seru dan hal-hal menarik yang ada di sekitar kita. Jadi siapkan waktu terbaikmu karena di episode kali ini kita bakal ngobrolin topik yang tentu saja tidak kalah seru dari kegiatan sekolah kita. Yuk tetap stay tune dan dengerin sampai akhir biar kamu gak ketinggalan inspirasi, informasi, dan keseruannya. Halo Kak Bica, Kak Hai. Silvi. Sebelumnya gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, keren ya. Dia bisa jadi ketua OSIS dan ketua MPK. By the way dari aku selamat untuk Kak Silvi dan Kak Pica karena sudah berhasil menjadi ketua OSIS dan ketua MPK. Iya, kalian Keren-keren. Kalian tuh keren banget tahu. I'm so proud of you guys. Ya, terima kasih ya. Itu juga Yeay. atas dukungan kalian semua kok. Yeay. Oke, sebelumnya nih, kok kalian bisa ya jadi ketua OSIS atau emang ketua OSIS dan ketua MPK atau emang keinginan dari kelas 7 gitu? Ya atau mungkin ada janjian. Oh, aku aja nih yang ngomong ya. Kayak sahabat kepompong. Kalau dari kita sih dulu kita pas kelas 7 ya kan kita kan sempat sekelas ya. Nah terus pas kelas 7 itu kita itu niatnya awalnya kita tuh cuma pengen jadi pasangan ketua MPK mau wakil MPK. Karena menurut aku kalau aku itu di situ belum terlalu siap jadi ketua OSIS karena emang tugasnya itu lebih berat. Ya. Nah terus pas udah ada pemilihan gitu kayak apa namanya pemilihan OSIS baru. Nah di situ aku tiba-tiba langsung mikir kenapa nggak jadi ketua OSIS aja gitu kayak dulu. iya Ya. minat ngerti gak sih? Tapi kan harus mikirin resikonya juga kalau emang aku nggak kepilih ya aku nggak bisa jadi ketua MPK jadi aku harus pilih salah satu nggak boleh serakah gitu jadi aku mutusin aku untuk jadi ketua OSISnya dan dia untuk jadi ketua MPK-nya gitu. Keren. Keren ya pemikirannya. Ya sebelumnya siapa sih yang memotivasi kalian berdua menjadi ketua OSIS Iya. dan ketua MPK? Aku penasaran. Kalau dari aku dulu nih ya. Iya. Kalau aku itu kan dulu kan aku kan anggota juga nih Iya. di kelas 7. Nah, jadi tuh kayak apa ya? Aku pengen kan ngelihat ketua OSIS sebelumnya. Jadi aku tuh kayak termotivasi gitu loh. Kayak pengen nih ngerasain rasanya punya tanggung jawab besar. Terus rasanya kayak mimpin anggota gitu. Apalagi kan aku sekalian nyari pengalaman juga buat di SMA gitu. Jadi kayak ya udah aku minat aja gitu. Terus juga aku pengen bikin OSIS itu makin baik gitu loh. Kalau dari aku mungkin kan aku juga ikut periode sebelumnya. Aku juga sama kayak Sophie termotivasi oleh ketua aku sebelumnya. Termotivasi untuk memperbaiki kinerja MPK sebelumnya juga. Karena kan setiap periode pasti punya Ya, kesalahan. kesalahan itu. Jadi kita di periode sekarang berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu. Tapi keren lah. Tapi Yuk. keren loh motivasinya. Kita janjian juga yuk. Ayo. Sih caranya kalian berdua agar organisasi OSIS dan MPK lebih berkembang dari periode sebelumnya. Kalau aku sih kayak kan kita kan udah jadi OSIS sebelumnya juga nih. Nah kebetulan kita juga dulunya OSIS dan dia juga dulunya ketua MPK anggota. Nah terus kalau aku tuh harus merhatiin nih kayak nggak cuma ya OSIS aja enggak kayak aku merhatiin kayak apa nih kesalahannya kayak kebaikannya gitu kayak maksudnya hal-hal yang baik sama hal-hal yang buruk aku lihat terus kayak aku perhatiin. Nah jadi itu tuh bakalan aku jadiin pelajaran untuk organisasi aku yang sekarang gitu. Jadi kayak kita lebih memperhatikan terus menilai kan kita namanya anggota juga berhak dong menilai walaupun emang diri kita sendiri lah yang tahu gitu. Jadi ya udah kita jadiin pelajaran aja gitu. Terus harus lebih terjadwal aja sih supaya
kita nggak ada yang namanya mendadak gitu. Iya, kayak itu juga penting. Karena kan namanya organisasi nggak asal-asalan. Jadi semua tugas atau kegiatan apapun itu Harus terjadwal. iya terjadwal, terus terencana dengan rapi agar kegiatan tersebut tuh kayak nggak berantakan pas sudah mulai di hari hanya gitu. Aku mau nanya, nih gimana nih kalau misalkan tiba-tiba ada pembina OSIS, kayak gimana ya? Dia tiba-tiba ngadain acara dadakan. Gimana tuh pendapat Aduh, kakak? Bisa dulu deh, Bang. gimana ya? Mungkin kita langsung nge-handle yang paling utama sih, kita harus menjadwalkan ya. Kita kan langsung berkolaborasi, Ya. menjadwalkan langsung supaya kegiatannya nggak acak-acakan. Kalau misalnya mendadak kayak gitu kan kita juga jadi pusing kan. Iya. Nah, kita harus lebih apa? em, Lebih kompak aja gitu. Iya. Nah itu kan kalau kayak gitu kan itu ujian banget nih bagi kita, resiko gitu loh. Jadi kan emang udah hal yang wajar aja sih kalau kayak gitu. Nah kalau kayak gitu tuh ya betul tadi betul kata Pica, kita harus buat jadwal dulu agar mereka tahu nih tugas mereka apa aja. Jadi kayak nggak yang ini ke sini, yang itu ke situ. Jadi kayak nggak keder merekanya. Jadi kita sebagai pemimpin juga harus membimbing mereka karena mereka kan yang namanya anggota perlu bimbingan dari kita. Kita harus membimbing mereka biar mereka nggak salah arah gitu ke depannya. Keren juga ya kata-katanya. Iya, iya keren. Aku sampai minder. Nih, gimana sih kalau misalnya ada salah satu anggota OSIS ataupun MPK yang kan sudah dijadwalkan ya tugasnya apa-apa aja. Nah, tapi dia tuh kayak nggak ngejalanin Iya. tugasnya, dia tuh kayak ikut tugas temennya gitu. Mungkin Kayak- karena jadwalnya itu nggak ada temennya di situ. Itu Iya. gimana nih tindakan kalian? Waduh kalau itu tuh soal tanggung jawab ya. Iya. Karena kan mereka udah dikasih tanggung jawab masing-masing nih. Nah kita juga sebagai pemimpin harus punya pemikiran kreatif gitu loh. Jadi kan ya kalau emang kelihatannya mereka deket, kalau ngasih tugas ya sebisa mungkin dipisahkan agar mereka bisa fokus sama tugas mereka. Iya. Jadi kalau emang kayak gitu sih berarti emang anggotanya nggak tanggung jawab. Kalau dari aku sih mendingan ya kita omongin baik-baik dulu aja. Kayak kalian kan bisa nih ketemu di lain waktu. Ini kan lagi tugas gitu, kayak fokus aja gitu karena kan tanggung jawab kalian. harus profesional pastinya Iya. kalau misalnya mendapat tugas kayak gitu tuh. Iya betul. Aku mau nanya, mau nanya ya. Nih kalau misalkan ada masalah yang timbul di sekolah, apa sih tindakan yang kakak lakuin? Tindakan ya. Kalau untuk masalah, Iya. kalau kita sih ngelihat dulu ya, kayak tergantung gitu. Masalahnya apa dulu? Karena kan kita juga kan sebagai apa namanya pemimpin juga harus bijak-bijak lah menangani masalah, baik masalah kecil ataupun besar. Karena nantinya di luaran sana pasti kita bakalan lebih hebat lah masalahnya dari yang sekarang. Iya. Gitu. Jadi kayak kalau misalkan masalahnya antar organisasi, kalau itu sih menurut aku ya diomongin aja lah sama OSISnya, gak usah dibawa keluar gitu sama organisasinya. Terus juga kalau emang masalahnya di luar, itu kita emang kita bakal menindaklanjutkan. Terus juga kita bakalan minta bantuan dari apa namanya guru-guru karena kan itu masalahnya udah di luar organisasi kita. Di luar kendali kita ya. Nih, kan kalian kan sebagai apa ya? Pasangan ketua OSIS dan ketua MPK. Gimana sih caranya agar organisasi kalian tuh berkolaborasi dengan baik? Iya. Gimana ya caranya? Hubungan ideal kita di sini kita kan berkolaborasi juga kan karena kan kita di sini MPK sebagai pengawas dan OSIS sebagai pelaksananya kan. Nah, kita tuh punya kolaborasi yang memang harus dijalankan dengan baik, gak bisa sembarangan gitu. Iya kayak itu juga apa namanya kalau emang pengen kolaborasi atau kekompakan itu juga pasti dari pemimpinnya dulu sih. Untungnya kalau dari kita pribadi mah kita emang udah dekat alhamdulillah. Terus juga kayak kalau untuk koordinasi gitu kan pasti anggota mengikut aja ya. Adalah anggota OSIS sama MPK juga alhamdulillahnya kayak mau gitu loh berkolaborasi. Malah mereka lebih senang berkolaborasi karena kalau menyelesaikan apa-apa lebih cepat, terus juga lebih ramai gitu loh.
Kalau misalnya nih kan kalian kan tahu ya anak 53 tuh bisa dibilang agak liar gitu. Ya. Nah itu tuh gimana ya? Kan kadang-kadang kan ada yang suka ngebantah tuh soal Ya. kalau misalnya ada acara, terus habis itu kayak ada pengaman gitu Ya. dari Ya. ketua OSIS ataupun MP, dari OSIS ataupun Ataupun MPK. MPK. Ya. Nah itu tuh gimana tuh kalau misalnya sebagai anggota OSIS atau MPK yang jaga di situ tuh takut sama anaknya, itu gimana tuh? Nah, Agak berat ya. enggak, kalau itu kan namanya jadi OSIS itu kan udah tahu ya risikonya. OSIS itu bukan cuma otak, tapi public speaking, terus juga Tindakan. kuat mental. Mental. Ya, yang namanya OSIS kan kalian kan kayak perwakilan dari siswa gitu loh. Ya sama aja lah ya. Ya pokoknya gitulah. Nah terus kayak kalau misalnya ada yang kayak gitu, mungkin emang mereka mentalnya belum kuat, belum siap ya. Jadi kalau dari aku sih, kalau untuk kalian nih ya anggota OSIS, kalian itu jangan pernah takut. Maksudnya bukan tanda kutip, bukan berarti kalian harus ngelawan gitu loh sama mereka. Iya sih, tapi ya sewajarnya aja lah. Namanya kalian kan emang kalian kan posisinya sama mereka ya berbeda walaupun kita sama-sama siswa, tapi kan jabatan kita berbeda. Jadi kalian sebisa mungkin nge-handle mereka itu dengan cara baik-baik. Kalau emang mereka masih kayak ngelawan gitu ya bebel, ya itu kalian boleh minta bantuan sama guru atau sama teman-teman OSIS yang lainnya gitu loh. Apalagi kan rata-rata tuh kayak pada takut sama anak cowok gitu loh. Jadi kalian harus berani ngomong juga. Itu juga ngelatih kalian public speaking tuh. Dari situ berani ngomong, berani menegur gitu loh. Nih aku mau tanya, gimana sih cara kakak untuk meningkatkan partisipasi siswa di dalam acara sekolah? Jelas kita harus mengadakan event yang menarik biar mereka tertarik gitu. Iya, berada di apalagi lapangan. orang kan gampang bosen ya. Iya. Gampang boring. Iya, jadi kayak ya udah bikin acara semenarik mungkin. Kayak biar anak-anak 53 itu nggak bosen gitu sama event yang kita buat. Ya kan tadi yang aku bilang di awal, kita juga sebagai pemimpin, sebagai apa namanya anggota-anggota OSIS maupun MPK, kita juga harus bijak-bijak berpikir. Jangan cuma memikirkan oh ini yang penting jalan. Kita juga harus memikirkan hal-hal kecil karena mulai dari situ kita bisa berpikir secara rasional gitu loh, luas pemikiran kita. Gimana ya caranya agar pendapat siswa tuh tersampaikan ke organisasi gitu? Oh kalau ini dari aku. Kalau itu kita itu dan itu bakal kita bahas di rapat nanti gitu. Terus kami sampaikan lagi kepada OSIS maupun sekolah. Kalau menurut Kak Pica ya, misalnya saat MPK sedang rapat, itu tuh kalau misalnya ada yang berbeda pendapat tuh gimana? Kita jelas kan menerapkan sistem demokrasi ya. Jadi semua pendapat kita kumpulin di satu titik. Nah, kita mencari titik terbaiknya. Karena kan di sini tugas ketua menjadi penengah dan juga harus mengambil keputusan secara adil bagi kebersamaan kita kan. Iya, nggak boleh egois juga. Jadi kita juga harus mendengarkan suara-suara anggota. Kayak ya kita kan pemimpin nih. Pemimpin juga bukan berarti kita pemimpin bisa seenaknya, bisa nyuruh-nyuruh, bisa mengambil keputusan seenaknya. Kita juga harus berkoordinasi kepada anggota apakah mereka setuju atau ada yang menjanggal. Karena kita juga harus saling menguntungkan, nggak boleh merugikan gitu. Jadi kayak sesama OSIS dan MPK tuh kayak saling membantu gitu. Iya, Kita itu kolaborasi. ya itu mau udah pasti kita terapkan sistem 3K, yaitu komunikasi, koordinasi dan kolaborasi. Oh ya sebelumnya kan aku kan itu ya berangkat sekolah tuh di pagi hari. Nah itu tuh biasanya tuh ada orang ngumpul tuh depan gerbang kayak selamat pagi gitu. Nah itu tuh idenya tuh dari mana sih? Itu ide dari siapa? Kalau itu nama kegiatannya itu 8S ya. Aku nggak bisa nyebutin satu karena ya lupa lah. Pokoknya 8S pasti kalian tahu lah. Nah kalau itu program dari Inti OSIS. Nah jadi itu tujuan kami membuat program itu agar itu juga ngelatih anggota OSIS biar mereka berani menegur, terus berani berbicara, kayak apa ya, berani berhadapan langsung dengan mereka, terus juga kayak agar mereka juga
yang tadinya murung siapa tahu disapa sama kita bisa jadi happy iya, gitu. benar. Terus juga itu kan apa ya kayak biar mereka ini aja sih seneng aja gitu disambut. Karena kan apa ya kayak pokoknya program 8S itu kayak emang udah wajib banget sih kalau menurut aku. Karena kan kita itu kan harus berperilaku baik ya di sekolah kayak pokoknya enak lah pokoknya kayak nyaman kadang- juga negor. Mungkin kadang-kadang karena di pagi hari itu hawanya kayak males gitu ya. Kayak Iya, bangun pagi betul. tiba-tiba. Jadi kan gitu. kita kasih senyuman kita siapa tahu mereka, siapa tahu mereka ini. Ya aku sih nggak tahu ya kalau bagi mereka mah gimana. Tapi kalau untuk OSIS ya aku sih nyaman-nyaman aja gitu loh. Karena kan berbagi tugas juga mereka nggak setiap hari kecuali penanggung jawab kayak inti OSIS yang membuat programnya gitu. Kak, aku mau nanya, gimana cara kakak untuk apa ya? Apa sih namanya? Aduh, aku nggak ngerti lagi gimana bahasanya. Pokoknya meningkatkan hubungan antara guru dan siswa. Itu gimana caranya? Oh kalau itu sih kalau untuk meningkatkan ya pendekatan gitu ya kita yang pasti maksudnya guru semua guru atau pembina nih? Semua guru yang ada di 53. Ya kita itu pasti kan yang namanya mereka guru kan kita kan mereka lebih tahu nih daripada kita. Iya. Jadi kalau ada apa namanya kalau ada masalah apa-apa lebih baik kita bertanya. Itu juga kan karena bisa menimbulkan pendekatan gitu loh. Kayak bertanya apa yang kita nggak tahu, terus juga apa namanya jangan sampai miskomunikasi apalagi sama guru-guru yang terkait dalam event kita khususnya pembina OSIS maupun MPK ya. Kita harus sering melapor terus kita bertanya karena kan jangan malu bertanya karena ingat kata pepatah malu bertanya sesat di jalan. Iya. Oh ya, gimana ya caranya agar menurut kalian berdua gimana caranya agar mendorong siswa tuh kayak lebih aktif dalam bidang akademik maupun non akademik. Kalau dari segi pembelajaran mungkin menggunakan metode apa sih permainan ya kuis gitu. Oh iya, iya. Jadi di suasana kelas tuh lebih menyenangkan gitu. Gitu. Ya terus juga kita kan sekarang ada nih kayak alhamdulillah program OSIS sudah terlaksanakan yang setiap hari Rabu kayak Rabu minggu pertama di istirahat kita adain pentas seni dan nyanyi-nyanyi gitu sumbangan dari anak-anak vokal atau siswa lain. Terus minggu kedua kita ada band. Nah itu program dari Sekdi 4 dan alhamdulillah udah terlaksanakan. Jadi itu juga menghibur mereka nih di saat istirahat gitu loh. Oh, gimana ya caranya agar mengurangi pembulian gitu di Iya. sekolah? Mungkin di beberapa sekolah tuh pembulian tuh memang sering terjadi, Iya. cuman emang gak terlalu ketahuan Menonjol. aja. Iya, Iya. terlalu menonjol. Kalau dari aku sih kayak pembulian ya. Kan kita tuh sesama ini ya murid ya. Jadi kan kita harus saling kayak apa namanya perhatiin gitu loh kayak apa ya? Di 53 juga apa sih ada barcode buat melaporkan Iya. kegiatan bullying. Oh. Kayak di per kelas gitu. Hmm. Terus juga ada ini apa namanya kita sediain kayak masing-masing siswa itu bawa periwitan ya. Jadi kalau ada bullying mereka ini apa namanya bisa meniup. Terus kalau dari aku sih kalau kegiatan perilaku bullying itu emang udah sering terjadi. Jadi kalau dari aku itu aku cuma pengen ingetin buat kalian yang sering ngetin teman kalian. Udah ya jangan ya karena kan kayak kita tuh sesama teman. Iya, sama murid ya, sama Kan kalian siswa. juga punya perasaan. Gimana rasanya kalau kalian di posisi itu? Pasti nggak enak kan? Iya. Tertekan Jadi jadinya. iya jadi kita kan pasti pernah ngerasain lah di posisi kayak gitu. Iya. Jadi kayak sedih gitu loh ngeliat orang yang tega ngebully kayak apa namanya emang kalian saking nggak punya perasaannya sampai ngebully temennya gitu Jadi loh. sampai-sampai korbannya ini gak mau masuk sekolah. Iya. Bahaya banget lah. Kadang bisa sampai itu ya Bunuh mengakhiri diri. hidup. Iya itu amit-amit Amit ya. banget. Ya, Untungnya di 53 nggak ya ada. semoga saja di sini tidak ada ya. Iya, amin. Amin. Oh iya, aku juga mau ngomong nih. Jadi kan kita kan waktu itu kan apa namanya kayak kantin atau kantin-kantin yang di belakang gitu setiap istirahat kayak sepi. Padahal kan udah dibuat bagus. Nah, anak-anak 53 cenderung menggunakan lapangan nih. Iya. Nah, jadi tuh kayak kita tuh harus
apa ya, waktu itu kita ada rapat. Nah itu dirapatin tuh. Jadi kayak kita tuh ditanya gimana nih cara kalian kayak biar kalian itu biar mereka itu tertarik gitu istirahat di belakang, mau belakang belakang ini apa namanya? Ya Mas. Ya Mas, sono Taman. open sono lah ya, iya di taman belakang. Nah, terus juga ada usulan katanya di setiap posisi-posisi duduk atau nongkrong-nongkrong gitu, siswa-siswa pas istirahat, kita sediain permainan gitu loh. Kayak misalnya ular tangga, permainan-permainan tradisional aja lah yang Indonesia banget gitu loh. Kayak ular tangga, congklak, Ada juga main terus catur. iya bekel, catur boleh tuh gitu. Nah kan kalau dari kita sih khawatir kalau emang kayak gitu kan takutnya fasilitasnya dirusak gitu loh anak-anak 53. Nah untuk itu kita bakalan ngasih tugas buat OSIS kayak kasih penanggung jawab tuh di setiap permainan, misalnya catur ini penanggung jawabnya. Jadi setelah mereka bermain kita yang Fasilitas aman. iya jadi kita yang ngejaga gitu kayak ngelihat nih mantau. Jadi kayak intel aja lah, nggak usah terlalu intel gitu, biasa aja udah gitu. Oh ya, program kerja MPK tuh apa aja sih? Kan aku kan taunya kan kayak dia mantauin OSIS, kinerja Oh, iya. OSIS doang. Nah, MPK tuh selain mantauin itu dia ngapain lagi? Kita kalau hari ini ya masih terjalannya tuh mengawas dan mengevaluasi. Kalau untuk menyediakan kotak aspirasi untuk classmeet, tadinya classmeet pertama mau digunain, cuma karena waktunya terbatas jadi kita nggak bisa nyediain kotak aspirasi. Mungkin kita lakukan di classmeet kedua ya. Harapan kakak di masa depan untuk OSIS dan MPK di periode selanjutnya tuh gimana sih kak? Kalau dari aku tuh cuma pengen kayak kalian itu lebih bertanggung jawab atas tugas kalian, atas tugas kalian. Terus semoga aja kalian bisa menjadikan kesalahan-kesalahan kalian di di hari-hari sebelumnya itu sebagai pelajaran untuk hidup kalian ke depannya. Dan semoga OSIS 53 makin sukses, makin Mantul. bersinar gitu loh, kayak makin keren lah. Kayak aku cuma berharap kalian itu bisa sukses di masa depan gitu loh. Kalau untuk di MPK mungkin berusaha aktif aja ya, karena kan di sekolah rata-rata anak murid taunya OSIS kan. Iya. Jadi MPK tuh Iya. jarang terlihat. Nah, aku berharap semoga periode selanjutnya bisa lebih mengaktifkan kembali kegiatan MPK supaya lebih siswa-siswa tuh tahu peran MPK seperti apa gitu. Iya betul. Nih, Yes, itu aja. misalnya nih, kan pemilihan MPK kan berdasarkan vote ya dari Iya. kelas-kelas setiap kelas. Itu dari anggota MPK-nya doang. Nah, Iya, cuman kalau itu tuh pemilihan gimana ketua nih kalau misalnya ada satu anak yang kepilih jadi anggota MPK, tapi dia tuh kayak nggak niat gitu, tapi Iya. dia kepilih. Itu tuh gimana tuh? Apakah ada sanksi atau gimana? Pasti nggak ya? Kan kita sekarang menyediakan poin juga ya, kalau misalnya Iya. emang nggak Nilai. aktif, ya udah kita catat. Ntar kalau misalnya ini kita juga ada Iya. kekurangan ya. Iya Maksudnya, karena mengurangi anggota kalau misalnya memang dia nggak aktif. iya karena kan melaporkan. kita sekarang tuh lebih ketat ya, karena 3 bulan sekali itu ada pengeluaran dari minimal 1 atau 2 gitu loh, karena kita tuh menilai secara diam-diam poin-poin mereka. Tapi kita bukan cuma menilai mereka, tapi kita juga karena kan kita kan menilai mereka nih. Nah kalau kita kan dinilai dari pembina gitu loh sebagai pemimpin. Tapi kalau misalkan tadi itu kan anggota katanya ya enggak Iya. ini ya. Kalau itu tuh susah soalnya kan MPK itu dipilihnya itu oleh wali kelas atau mereka dipilih oleh murid-murid kelasnya. Kan kalau OSIS kan ada tes gini-gini gitu kan. Jadi mereka tuh harus bersungguh-sungguh siap. Nah kalau MPK kan mungkin emang ini aja ya, memang mereka harus udah siap jadi MPK gitu. kayak kepilih doang gitu loh. Tapi ya aku yakin sih MPK sekarang, MPK maupun OSIS pasti kalian hebat, pasti bisa. Terus juga pasti kalian kayak bakalan bertanggung jawab semua, dan semoga aja organisasi kita anggotanya MPK maupun OSIS tidak ada yang diganti atau dikeluarkan sampai habisnya masa periode kita. Amin amin amin. Amin. Nah, kan
sebelumnya kan sebelum kalian jadi ketua kan tentu saja kalian jadi anggota nih. Nah, pengalaman apa sih yang paling terseru sebagai anggota OSIS dan MPK tuh? Boleh dimulai dari siapa aja? Kalau aku dari MPK, mungkin pengalaman sebelumnya aku rajin membantu dalam pengawasan kinerja OSIS karena kan memang itu tugas utama MPK kan di Iya, sini, tapi aku betul. sebagai anggota doang. Sisanya aku rajin mengikuti rapat aja. Ya kalau dari aku kan dulu kan namanya anggota ya aku mikirnya kayak ya udah aku santai gitu loh, kayak maksudnya bukan santai sih, kayak nggak terlalu ribet ya, tugas aja kalau ada event-event doang. Kayak ya udah aku siap kayak ngelaksanain aja, pokoknya yang terseru itu karena aku ngejalanin event-event yang disuruh oleh ketua, kayak ini ngejaga gitu, itu menurut aku seru ya, daripada sebenarnya tuh lebih seru disuruh pada nyuruh tahu. Iya. Karena kalau nyuruh itu kayak nih sekarang juga kalau ada event kayak apa terasa berat gitu loh, kayak yang dulunya semangat banget ada event ya sekarang juga semangat sih, tapi kayak mikir kayak aku yang harus maksudnya ini nyediain, pokoknya kayak ternyata tuh gak gampang gitu loh jadi pemimpin, nyiapin semuanya. Jadi aku pemikiran aku yang dulu yang remeh kayak yang gampang gitu-gitu, karena dulu aku posisinya anggota gitu, sekarang aku udah di posisi pemimpin, jadi kayak udah beda lagi pemikiran. Jadi kayak kenapa dulu pas jadi anggota tuh nggak dimanfaatin seseru-seru mungkin gitu loh, karena pas udah jadi pemimpin mah udah beda cerita. Udah lumayan pusing ya. Iya, karena kan kita ya gitu lah, Begitulah. adalah Kalau misalnya nih kegiatan rapat OSIS dengan apa ya, kayak kegiatan di sekolah kayak guru-guru gitu, kayak kan ada tugas gitu. Itu misalnya kalau misalnya bertabrakan dengan kegiatan OSIS itu gimana nih solusinya? Solusi kalau misalnya kita dapat tugas, Ya, terus dapat. ada rapat juga. Iya. Oh, tugas kelas gitu lah. Kayak ulangan-ulangan. Oh ulangan apa tugas biasa nih? Tugas biasa. Iya, tugas. Oh, tugas Ada yang Kalau ulangan juga. tugas biasa mah ya simpel aja sih kalau dari kita, ya udah kita bisa izin ke gurunya, karena kita lihat nih tugas OSIS itu kayak kalau aku kan lihat nih kayak itu aku berperan penting gak nih dalam tugas itu. Kalau emang berperan penting ya izin aja, kayak kita kan bisa mengerjakan tugasnya di lain waktu tapi dikerjain, jangan sampai enggak ya, jangan memanfaatkan situasi itu untuk kamu bebas-bebasan males-malesan gak ngerjain tugas. Ya, jangan mentang-mentang OSIS jadi kalian remehkan tugas-tugas kalian. Gak boleh. Ya emang resikonya juga lumayan karena kan jadi tugas kita numpuk. Iya Emang sih. sih capek, ya seenggaknya mah kerjain beberapa lah. Kalau emang dia nggak sanggup semuanya gitu. Lagi kan jadi ketua gitu lebih sibuk. Last but not least, kata-kata dong ketua Iya, buat kata-kata hari pemimpin berikutnya. Kalau dari kata-kata gimana nih, pesan-pesan gitu. Iya, Kayak pesan-pesan. pesan-pesan. Kalau dari aku buat pemimpin berikutnya, misalkan aku nggak tahu nih pemimpinnya dari anggota OSIS atau luar OSIS gitu yang sekarang. Kalau dari aku sih kalian harus bisa ya pandai-pandai menilai, terus harus bertanggung jawab, terus kalian kayak jangan pernah meremehkan tugas gitu, sekecil apapun tugas itu, karena itu kayak itu resikonya jadi ketua. Jadi kalian harus pintar-pintar lah membagi tugas, terus pintar-pintar membagi waktu, karena kan kita juga siswa ya, jadi kita pelajaran kalian juga wajib diikutin. Pokoknya untuk ketua berikutnya semoga kalian sukses, terus dengerin ya kata anggota, semoga kalian bisa mengembangkan organisasi OSIS gitu. Amin. Kalau dari ketua dari MPK Kak apa Pica nih? gimana nih? Mungkin kalau untuk ketua selanjutnya berharap semoga semua berjalan dengan baik ya. Terus semua kegiatan terlaksana, terjadwal, jadi nggak pusing. Kita kan kalau kegiatan gitu harus kalau ada yang mendadak harus spontan melakukan ya. Iya. Jadi semoga punya persiapan gitu. Seru banget ya ngobrol seru bareng hari ini. Betul, buat kalian yang pengen dengerin episode lain, tetap stay tune di Ngobrol Seru bareng Spenliga. Kita pamit dulu, tetap aktif, tetap kreatif, dan jangan malas belajar. Sampai Sampai jumpa di jumpa di episode episode selanjutnya. selanjutnya. Dadah.